Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan sapaan rohani dari GKJ Cakraningrat Surakarta. Sungguh berbahagia sekali kalau kita sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pada hari ini kita akan merasakan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1. Yang kita baca adalah ayat yang pertama. Namun secara lengkap Bapak Ibu dan saudara-saudara dapat membacanya dari ayat 1 sampai 8. Jadi bacaan kita hari ini adalah dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1. Namun lengkapnya Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akan mengupas firman Tuhan pada saat ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hari ini. Engkau berkati kami dengan firman-Mu untuk menjadi dasar di dalam kami menjalankan segala aktivitas hari ini. Kiranya Engkau buka hati kami, layakkan kami untuk kami dapat menerima firman-Mu, terlebih kami dapat melaksanakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri judul Sahabat Rohani. Sahabat Rohani. Saudara-saudara, di dalam dunia perbulu tangkisan atau badminton, istilah single dan double ini tentu sudah tidak asing lagi sebagaimana kita ketahui. Terlebih pada turnamen-turnamen bulu tangkis baik tingkat lokal maupun internasional. Saudara-saudara, di dalam pertandingan turnamen badminton yang dalam hal ini single, tentu pemain atlet ini akan berjuang atau melakukan perjuangan dalam kesendirian atau sendirian. Berbeda dengan ketika permainan itu double. Begitulah mungkin gambaran tentang Yesus dalam kisah sengsaranya. Mulai dari Taman Getsemani hingga Bukit Golgota. Inilah Yesus berjuang dalam kesendirian. Pada peristiwa itu Yesus bergumul atau mengalami pergumulan yang luar biasa. Luar biasa beratnya tentunya. Yesus menanggung derita tanpa sahabat, tanpa teman yang mendampinginya. Namun saudara-saudara, meski dalam kesendirian, Yesus telah berhasil dalam menjalankan
misinya. Keberhasilan itu merupakan buah dari penyerahan diri yang total, yang murni kepada Allah Bapanya yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun dalam hal ini kita melihat bahwa beberapa hari sebelum menanggung sengsara, Yesus tidak menyendiri atau dalam kesendirian. Tatkala itu Yesus menemui dan bersama-sama dengan kawan atau sahabat karib, sahabat rohaninya. Antara lain Yesus mendatangi Lazarus, Marta, dan Maria. Di mana Lazarus adalah orang yang belum lama ini dibangkitkan oleh Yesus. Sedangkan Marta dan Maria adalah sahabat yang dikasihi dan mengasihi Yesus. Dalam hidup kemanusiaannya, Yesus sangat merindukan penguatan atau motivasi secara total dari mereka. Marta dalam hal ini melayani dan menjamu Yesus. Lazarus makan bersama Yesus. Dan Maria dalam kebersamaan itu adalah dengan meminyaki kaki Yesus dengan setengah liter minyak narwastu yang tentunya ini sangat mahal harganya. Memang saudara-saudara, bagi Yesus keramah tamahan mereka mampu menguatkan Yesus tatkala ajal sudah di hadapannya. Saat ini bagaimana dengan hidup kita? Memang kita hidup di dunia. Dan hidup di dunia bukan tidak mungkin kehidupan kerohanian atau beriman kita itu dipengaruhi oleh kemandirian atau dalam kesendirian. Namun saudara-saudara, teladan Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk menemukan Tuhan di dalam diri sahabat-sahabat rohaninya, di dalam diri teman-temannya, di dalam diri saudara-saudara dekat secara rohani yang sungguh-sungguh memperhatikan, sungguh-sungguh mempedulikan. Dan dalam kepedulian itu kita bisa saling membantu, kita saling mendukung di dalam doa-doa kita. Terlebih ketika kita tahu pergumulan di antara saudara-saudara kita, maka kita bisa membantu, mendukung di dalam doa-doa kita. Jadi tentunya memang kita tidak dalam kesendirian. Sebagai pokok renungan kita hari ini, saudara-saudara, marilah kita menemukan Tuhan bukan hanya dalam kesendirian, namun juga ada dalam diri sahabat, kawan rohani yang sungguh-sungguh peduli.
Saya ulangi untuk kita semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Marilah kita menemukan Tuhan bukan hanya dalam kesendirian, namun juga ada dalam diri sahabat, teman, saudara-saudara kita, saudara-saudara rohani kita yang benar-benar dan sungguh-sungguh peduli dengan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.